wabarakatuh. Kami kelompok 4 dari Offering Day dengan saya Ekstria Fernanda Naftavian, Saya Zalfara Madonna, Saya Miahini Nilawati akan mempraktekkan keterampilan dasar mengajar yaitu keterampilan menjelaskan dengan pola interaksi individu, kelompok, dan klasikal. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Oke, sebelumnya apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Sebelum masuk ke materi, mungkin Ibu absensi terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Atas nama Zalfa, hadir Bu. Mia, Hadir, Bu. oke hadir semua ya. Oke, sebelum itu kepada ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu ya. Baik, berdoa sebelum belajar di kelas dimulai. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi. Nah, dari anak-anak, apakah udah tahu kita hari ini mau ngebahas apa? Bilangan bulat Bu. Oke, sebelumnya dari anak-anak udah tahu apa belum bilangan bulat itu apa? Belum. Oke, jadi hari ini kita akan membahas materi bilangan bulat. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan hubungan antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif pada garis bilangan. Nah, jadi bilangan bulat itu sebelum kita masuk ke materinya, dulu karena di sekolah dasar kan sudah dipelajari tentang bilangan bulat positif. Nah, selain ada bilangan bulat positif, ada pula bilangan bulat negatif. Nah, bilangan bulat negatif itu kebalikan penjumlahan dari bilangan bulat positif yang bersesuaian. Untuk contohnya bagaimana? Contohnya, misalkan min 5. Min 5 adalah kebalikan penjumlahan dari plus 5, di mana min 5 ditambah 5 sama dengan 0, dan jika dijumlahkan maka pasangan-pasangan tersebut akan bernilai 0. Sebelum itu, Ibu akan menanyakan kepada anak-anak apakah bilangan bulat. Nah, untuk contohnya, misalkan min 5 adalah kebalikan penjumlahan dari plus 5, min 20 adalah kebalikan penjumlahan dari plus 20. Jika dijumlahkan, maka pasangan-pasangan tersebut akan bernilai 0. Min 5 ditambah 5 sama dengan 0, min 20 tambah 20 sama dengan 0. Jadi benar, jika dijumlahkan, maka pasangan-pasangan tersebut akan bernilai 0. Nah, mungkin itu penjelasan yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Oke anak-anak, tadi kan sudah dibahas ya dan dijelaskan mengenai materi bilangan bulat. Nah, di sini Ibu akan mengetes kalian secara individu. Jadi, Ibu akan memberikan soal dan pertanyaan terkait gambar di PPT ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Garis bilangan Bu. Oke, betul sekali. Jadi, Ibu akan memberikan 2 soal kepada kalian secara individu untuk menjawab pertanyaan dari Ibu ya. Yang pertama, manakah yang paling kecil bilangan antara min 1 dan min 4? Yang kedua, manakah yang paling besar antara bilangan 2 dan 4? Apakah dapat dipahami? Paham Bu. Oke. Saya rasa cukup ya kalian untuk menjawab dan memikirkan apa sih jawaban yang benar. Di sini Ibu akan menunjuk satu dari kalian untuk menjawab pertanyaan dari Ibu. Mungkin Zalfa bisa dijawab pertanyaan yang tadi. Baik Bu, untuk pertanyaan yang pertama tadi, angka yang paling kecil antara min 1 dan min 4 itu jawabannya min 4 Bu. Oke, betul. Untuk pertanyaan yang kedua, Itu antara 2 dan 4 paling besar itu 4. oke, betul sekali. Karena Zalfa sudah benar menjawab pertanyaan, beri applause untuk Zalfa. Oke, sekarang Ibu tanya ya, jika ada yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Nah, di PPT ini kan ada beberapa kota dan negara. Di sini manakah negara
atau kota yang memiliki suhu paling panas? Saya Bu ingin menjawab. Ya silakan Mia. Jadi yang paling panas itu di Turki Bu, 8 derajat. Apakah benar Ibu? Salah Mia. Masih ada yang lebih tinggi lagi. Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Ya silakan Ali. Jawabannya di Kota Malang di Indonesia. Ya betul. Yang betul adalah 11 derajat Celcius di Kota Malang, Indonesia. Kenapa? Karena sesuai yang dijelaskan tadi di garis bilangan, itu semakin tinggi angkanya akan semakin panas. Dari bilangan bulat. Sudah paham semua ya? Sudah. Oke. Di sini Ibu akan membagi kalian berkelompok untuk mengerjakan tugas dari Ibu. Apakah ini judulnya sudah berkelompok atau belum? Sudah, Bu. Oke, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas yang dikerjakan secara berkelompok dan diselesaikan dalam waktu 5 menit. Apakah cukup? Cukup, Bu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Ini lebih kecil atau lebih besar ya? Ini lebih besar. Ini lebih besar daripada ini. Kalau yang ini gimana? Ada yang tidak dipahami? Ini kan bilangan negatif tadi garis bilangan itu sebelah kiri. Ya, berarti ini salah. Bisa diingatkan lagi nggak gambarnya seperti apa tadi? Bisa, berarti kalau sebelah kiri itu negatif. Nah, pertanyaannya apa? Bilangan negatif selalu terletak di sebelah kiri. Berarti jawabannya salah, Bu. Iya, betul. Kalau negatif Baik anak-anak, apakah tugasnya sudah selesai semua? Sudah, Bu. Oke. Di sini Ibu akan memanggil salah satu kelompok dari kalian untuk maju ke depan untuk dipresentasikan ya. Apakah bersedia? Sedia, Bu. Oke. Kelompoknya Estria, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi yang pertanyaan pertama, pada garis bilangan, bilangan negatif selalu terletak di sebelah kanan bilangan positif. Jawabannya dari kami salah, karena bilangan negatif itu selalu terletak di sebelah kiri bilangan positif pada garis bilangan tadi yang sudah dijelaskan. Oke, Ibu beri penguatan ya untuk yang nomor 1. Jadi jawabannya adalah salah, karena yang tadi sudah dijelaskan bahwa kalau bilangan positif itu letaknya di sebelah kanan, sedangkan kalau negatif itu di sebelah kiri. Baik, oke, silakan lanjut ke soal selanjutnya. Pertanyaan nomor 2, bilangan min 3 lebih besar daripada min 5 pada garis bilangan. Jawabannya dari kami benar. Pada garis bilangan semakin ke kanan itu suatu bilangannya semakin besar nilainya. Oke, di sini Ibu rasa sudah paham semua ya, karena tadi sudah diulas beberapa kali. Oke, lanjut ke soal 3. Untuk pertanyaan terakhir, bilangan 0 adalah titik tengah pada garis bilangan. Jawabannya benar. 0 adalah titik tengah dari garis bilangan yang memisahkan bilangan negatif dan bilangan positif. Nah, di sini Ibu juga beri penguatan lagi bahwa di suatu garis bilangan akan selalu terdapat titik 0 untuk pemisah antara positif dan negatif. Oke, benar semua. Baik sekali untuk kelompoknya Astria. Silakan duduk kembali. Oke, beri applause untuk kelompoknya Astria. Terima kasih. Baik anak-anak, karena sesi pelajaran hari ini telah selesai dan kalian telah mengerjakan dari yang Ibu minta, maka Ibu akan memberikan kesimpulan pada hari ini. Tapi sebelum itu, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, sudah paham semua ya. Jadi, Ibu akan memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran pada hari ini. Jadi, pola bilangan itu ada pemisahnya, yaitu berapa sih? Bilangan 0, pemisah antara
sisi kanan dan sisi kiri. Lalu sisi kanan itu berupa bilangan positif dan sisi kiri berupa bilangan Negatif. Nah, dihubungkan dengan pertanyaan tadi, yaitu kota mana yang paling dingin, kota mana yang paling panas atau cerah, itu juga ada hubungannya dengan pola bilangan. Jadi pola bilangan ini tuh dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sampai sini paham ya? Paham, Bu. Baik, sebelum Ibu tutup pada pembelajaran kali ini, kita kan tadi diawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa juga ya. Ya, Bu. Baik, untuk ketua kelas bisa dipimpin berdoa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih karena pelajaran hari ini telah selesai. Semoga apa yang kalian dapatkan, apa yang kalian dengarkan nanti pada hari ini semoga dapat bermanfaat ya. Ya, amin. Baik, terima kasih. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.